Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farunisa Almunawar dari Prodi D3 Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang berkaitan dengan sistem integumen. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk rambut, kuku, kelenjar keringat, dan sebaceus, dan reseptor saraf khusus untuk stimulasi perubahan internal atau lingkungan eksternal kulit. Kulit merupakan salah satu organik terbesar dari tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Lapisan penyusun kulit tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis dan yang kedua ada dermis, ketiga ada jaringan subkutan atau hipodermis. Yang pertama yaitu epidermis. Apakah ada yang tahu apa itu epidermis? Epidermis membentuk lapisan paling luar dengan ketebalan sekitar 0,1 mm hingga sekitar 1 mm. Kulit ari tersusun atas epitelium berlapis dan terdiri dari sejumlah lapisan sel yang disusun atas dua lapisan yang jelas, yaitu yang pertama lapisan tanduk merupakan lapisan terluar yang tersusun atas sel-sel mati dan dapat mengelupas setiap saat, dan yang kedua ada lapisan Malpighi, yaitu lapisan yang terletak di bawah lapisan tanduk. Yang selanjutnya ada dermis. Apa itu dermis? Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Pada permukaan kulit jangat tersusun papil-papil kecil yang berisi ranting-ranting pembuluh atau kapiler darah, kandung rambut, serta ujung-ujung saraf dari alat indera dermis. Dari indera alat dermis ini tersusun atas, yang pertama ada kelenjar keringat, kedua ada saraf indera, dan ketiga ada kandung rambut. Yang selanjutnya ada jaringan subkutan atau juga bisa disebut dengan hipodermis. Apa itu jaringan subkutan atau hipodermis? Hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adipose yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Hipodermis terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel lemak, dan di antara gerombolan ini berjalan serabut-serabut jaringan ikat dermis. Di bawah subkutan terdapat serabut otot, kemudian baru terdapat otot. Yang selanjutnya ada pelengkap bagian kulit. Di antaranya ada rambut. Apa itu rambut? Rambut adalah suatu pertumbuhan keluar dari kulit. Rambut terdapat di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan dan kaki. Bisa kita lihat ya, dari telapak tangan atau kaki kita itu tidak terdapat rambut. Rambut terdiri atas akar rambut yang terbentuk dalam dermis dan batang rambut yang menjulur keluar dari dalam kulit. Rambut tumbuh dalam sebuah rongga yang dinamakan folikel rambut yang terdapat dalam epidermis. Selanjutnya ada kuku. Apa itu kuku? Kuku adalah sel epidermis, kulit-kulit yang telah berubah, tertanam dalam palung kuku. Menurut garis lekukan pada kulit, bagian dari kuku terdiri atas ujung kuku, atas ujung batas, badan kuku yang merupakan bagian yang besar, dan akar kuku atau disebut juga dengan radiks. Yang selanjutnya ada kelenjar kulit. Apa itu kelenjar kulit? Kelenjar kulit itu yang mempunyai lobulus yang bergulung-gulung dengan saluran keluar lurus, merupakan jalan untuk mengeluarkan berbagai zat dari badan atau kelenjar keringat. Kulit mempunyai daya generasi yang besar. Kelenjar keringat adalah alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh. Jadi di dalam kulit kita terdapat kelenjar keringat ya. Alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh yang tadi itu, kelenjar keringat. Berkurang pada waktu iklim dingin dan meningkatkan pada suhu panas. Kelenjar terdiri dari badan kelenjar, saluran kelenjar, dan muara kelenjar.
Kulit mempunyai banyak sekali fungsi, di antaranya yaitu sebagai pelindung atau proteksi di dalam epidermis atau lapisan tanduk, menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Yang selanjutnya adalah sebagai penerima rangsang kulit yang sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan rasa sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat peraba yang dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. Yang selanjutnya, fungsi dari kulit yaitu sebagai pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler, serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Yang selanjutnya, fungsi dari kulit yaitu sebagai pengeluaran atau ekresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia yang lainnya. Yang selanjutnya, fungsi dari kulit yaitu sebagai penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyerapan terbatas kulit, dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Itulah fungsi-fungsi dari kulit. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan dari sistem integumen dari kulit, yaitu salah satunya ada kudis. Apa itu kudis? Kudis adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya rasa sangat gatal di kulit, terutama pada malam hari, disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik yang menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya tungau yang hidup dan bersarang di kulit. Penyebab kudis yaitu disebabkan oleh tungau. Tungau tersebut melubang, menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dengan menjadi benalu di kulit manusia dan akan gatal hebat, terutama saat malam hari disertai timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat. Pengobatan untuk kudis atau pengenangannya bertujuan untuk membasmi tungau penyebabnya. Dokter akan meresepkan obat oles permetrin untuk membunuh tungau beserta telurnya. Dan salah satu jalan alternatif untuk mengobati kudis ini yaitu berendam dengan air dingin